Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih teman-teman di video kelompok acetazolamid yang akan membahas mengenai isu farmasi, yaitu obat palsu yang beredar sehingga pengusaha farmasi itu minta apotik tidak tergiur namanya diskon. Oke, diawali dengan beredarnya obat palsu di 137 di apotik di Jabodetabek yang melibatkan salah satu PBF atau pedagang besar farmasi, kita inisialkan sajalah JKI gitu ya. Iya, yang namanya dia memproduksi yang punya itu memproduksi dan mendistribusikan obat palsu ke apotek gitu ya. Nah, sehingga gabungan pengusaha atau GP farmasi itu menyampaikan namanya keluhan terkait namanya jaringan apotek atau namanya linkage gitu ya, linkage apotek atau toko obat agar namanya menyeleksi terlebih dahulu tuh produk itu sebelum yang namanya dipasarkan atau enggak disebarluaskan kepada masyarakat. Karena kenapa? Karena kan masyarakat sendiri tuh tidak tidak terlalu paham gitu. Mungkin paham mungkin hanya beberapa gitu mengenai jenis-jenis obat. Sedangkan obat itu kan juga ada turunannya gitu. Atau enggak sejenisnya. Namun mungkin berbeda takarannya atau berbeda isinya gitu. Sehingga riskan menurut saya tuh. Nah, nanti kasus atau isu ini bakal namanya dilanjutkan di jalur hukum gitu. Karena kenapa? Karena ya ini riskan karena ini hubungannya sama kesehatan masyarakat kan, apalagi lagi di pandemi COVID-19 kan. Sehingga nanti di jalur hukum nanti yang memproduksi ini atau yang pelanggarnya ini bakal dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 gitu. Dimana nanti pelakunya ini bakal terancam 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar gitu. Nah, selanjutnya tuh aku pengen berpendapat gitu ya, seharusnya tuh yang pertama itu apotek atau toko obat bisa namanya menyeleksi, benar tadi kan, menyeleksi atau membedakan nih produk yang asli atau tidak gitu sebelum dipasarkan ke masyarakat. Dan yang kedua, apotek atau toko obat tersebut itu jangan tergiur namanya diskon gitu, diskon. Kayak contohnya pertama dia beli 10 box tanpa diskon. Nah, tiba-tiba di 20 box diskonnya 30% ke atas. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan nih, malah jadi apa? Jadi kok bisa begini gitu. Harus diselidiki ya. Nah, yang ketiga, untuk masyarakat sebelum membelinya tuh harus diperhatikan gitu ya. Diperhatikan komposisi mungkin dan masa kadaluarsa, dan diperhatikan melalui gadget atau smartphone gitu ya. Apa aja nih kandungannya gitu sebelum membeli. Menjadi konsumen yang apa ya? Konsumen yang kita harus dapat menilai suatu produk gitu. Karena obat palsu ini itu pasti bakal namanya sedemikian rupa tuh menyerupai gitu. Sedemikian rupa tuh menyerupai walaupun aslinya beda antara obat palsu dan obat yang benar-benar gitu. Dan yang keempat itu, untuk kan ini nyeleksi setiap obat yang keluar itu kan BPOM ya. Nah, harusnya BPOM ini atau namanya orang yang terkait terhadap namanya memberikan lisensi itu membuat seperti stiker di mana obat ini udah teruji gitu, udah ada validitasnya. Karena kalau misalnya nggak ada, itu nyaru kan, masyarakat pasti kayak ini sama aja obat A sama obat B, cuma beda harga yang satu misalnya 38.000, yang satu harganya cuma 12.000. Nah, ini jadi bahan pertanyaan, kok bisa jauh banget gitu kalau misalnya harganya 36, habis itu yang satu lagi 36,5 atau 36.250 perak. Nah, itu ya mungkin nggak jadi masalah gitu ya, kan bedanya kecil banget gitu ya. Menurut aku sih seperti itu untuk mengenai namanya isu beredarnya obat palsu di Indonesia. Semoga kita menjadi untuk masyarakat, semoga kita menjadi konsumen yang cerdas dalam menyelidiki sesuatu untuk nggak cuma obat tapi hal-hal yang lain gitu ya. Kita harus lebih kritis. Dan untuk kita sebagai mahasiswa farmasi gitu kan, sebagai mahasiswa farmasi, kita harus namanya tuh memahami gitu ya, memahami namanya obat-obatan gitu, mau obat jadi atau enggak obat palsu, dan pelanggarannya dan maupun realisasinya kepada masyarakat kan. Kita kan farmasi itu kan namanya menyediakan atau enggak mendistribusikan kepada masyarakat gitu ya. Karena kesehatan itu sangat penting menurut saya tuh. Kesehatan negara akan membangun kesejahteraan negara tuh aku. Ya udah, menurut aku seperti itu ya, dari salah satu member dari Acetazolamid. Kalau ada kekurangannya mohon maaf banget. Siti Nafisa, di sini saya akan memberikan opini saya mengenai artikel yang berjudul Obat Palsu Beredar, Pengusaha Farmasi Meminta Apotek Tidak Tergiur dengan Diskon. Dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi, saat ini sudah banyak obat palsu yang beredar di masyarakat, terutama di apotek. Menurut saya apotek itu harus lebih seleksi dalam menjual obat, tidak berorientasi dengan
diskon atau harga untuk meraih keuntungan karena mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap pasien. Contohnya, apotek bisa mengambil obat dari distributor yang sudah terpercaya untuk mencegah beredarnya obat palsu, atau mengambil obat dari PBF, pedagang besar farmasi, di mana obat-obat tersebut sudah terjamin keasliannya dan terdaftar di BPOM. Sebagai konsumen, kita juga harus lebih seleksi dalam membeli obat. Kita harus tahu tanggal kadaluarsa obat tersebut serta izin edar obat tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Karena mengonsumsi obat palsu itu sangat berbahaya untuk tubuh kita, bisa menyebabkan gangguan pada hati, pada ginjal, dan lain-lain, atau bahkan bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah dan menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita sebagai konsumen harus lebih waspada, dan sebagai pemilik apotek atau orang yang mendistribusikan obat harus lebih seleksi dalam mengedarkan obat, karena kesembuhan pasien itu tergantung dengan obatnya. Terima kasih. Saya Chalisha Fanya Arfaita. Setelah membaca artikel berjudul Obat Palsu Beredar, Pengusaha Farmasi Minta Apotek Tak Tergiur Diskon. Informasi yang saya dapatkan adalah tidak sedikit obat palsu yang dapat ditemukan di apotek. Padahal seharusnya apotek lebih waspada dalam memilih produk obat yang akan dijual. Jadi, sesuai judulnya, menurut saya, apotek itu seharusnya tidak boleh melihat obat untuk dijual berdasarkan harga saja, tetapi harus lebih memperhatikan kualitas obat tersebut. Tidak hanya apotek saja yang harus teliti, tetapi kepada pembeli atau pengguna obat pun harus teliti dalam membeli atau menggunakan obat, karena obat palsu sangatlah berbahaya jika dikonsumsi. Obat palsu bisa berupa obat yang sudah kadaluarsa, obat dengan kandungan bahan kimia berbahaya, sekalipun obat tersebut merupakan obat tradisional, karena ada beberapa obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, obat yang belum memiliki izin. Bahan kimia yang berbahaya tersebut, jika dikonsumsi, bisa memicu terjadinya komplikasi penyakit pada pasien, atau bisa memperparah kondisi si pasien tersebut. Untuk itu, lebih waspadalah dalam memilih obat. Saya Sinta Puspa Dwi Yanti. Seiring perkembangan teknologi, banyak oknum-oknum yang memproduksi dan mendistribusikan obat atau produk palsu yang hampir menyerupai dengan obat atau produk yang asli. Biasanya obat yang dipalsukan kebanyakan untuk pengobatan jangka panjang, misalnya untuk penyakit diabetes dan yang mengalami gangguan kardiovaskuler. Untuk menghindari pemalsuan obat palsu, seharusnya apotek menyeleksi obat atau produk sebelum menjualnya kepada pasien. Terlebih banyak pasien yang dari kalangan orang tua atau yang kurang paham terhadap obat atau produk tersebut. Sebaiknya apotek mengambil obat atau produk dari PBF, pedagang besar farmasi, yang mendistributorkan langsung dari pabrik obat yang sudah jelas keasliannya dan memiliki surat izin di Badan POM. Selain itu, pasien atau konsumen juga harus mengetahui ciri-ciri apakah obat atau produk itu asli atau tidak dengan memeriksa kemasan obat, tanggal kadaluarsa obat, dan surat izin edarnya. Biasanya, obat palsu terdapat tulisan atau cap yang dapat hilang tintanya atau tidak ditulis kadaluarsanya. Dan juga obat atau produk yang palsu memiliki kualitas yang jelek, misalnya tablet obat yang rapuh dan mudah hancur. Saya, Libera Cenialau, akan menanggapi mengenai artikel isu obat palsu. Apotek dan toko obat, sebagai bagian dari kesehatan, sangat penting memperhatikan kesehatan pasien, khususnya obat yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Jadi, penting bagi apotek dan toko obat memeriksa kembali dengan jeli obat-obat yang akan dipasarkan. Jangan hanya karena harganya murah atau diskon, segera memesan tanpa diperiksa kembali. Masyarakat pun juga perlu mengecek apakah obat tersebut asli atau palsu. Ada beberapa tips untuk mengenali obat palsu, dilansir dari hellosehat.com. Perhatikan kemasan obatnya, apakah kemasannya rusak
atau masih tersegel dengan baik, atau apakah ada perubahan pada kemasannya. Lalu kedua, periksa tanggal kadaluarsa dan izin edarnya. Biasanya cetakan tanggal kadaluarsa sulit dibaca pada obat palsu, atau bahkan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Bisa juga menggunakan cap palsu yang tintanya mudah hilang. Yang ketiga, obat palsu pada tablet biasanya mudah hancur karena tidak sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Ingat bahwa obat asli diproduksi oleh industri farmasi dengan alamat jelas. Lalu mempunyai nomor izin edar, mempunyai tanggal kadaluarsa, memiliki nomor batch dan identitas produk lainnya, dan diperoleh dari penjual obat resmi seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, atau toko obat berizin untuk obat bebas dan bebas terbatas. Terima kasih. Saya Mutia Despi Putri akan memberikan sedikit pendapat mengenai obat palsu beredar pengusaha farmasi minta apotek tak tergiur harga. Seharusnya apotek menyeleksi terlebih dahulu keaslian obat yang akan dijual, karena banyak orang awam yang tidak tahu cara membedakan mana obat asli dan mana obat palsu. Nah, kita sebagai farmasis atau sebagai asisten apoteker harus bisa membedakan mana obat asli dan mana obat palsu, agar jika ada obat palsu, obat tersebut tidak jatuh langsung ke tangan pasien. Sebenarnya tidak hanya farmasis atau asisten apoteker saja yang harus bisa membedakan obat asli dan obat palsu, tetapi kita sebagai pembeli pun harus bisa membedakannya. Kemudian apotek tidak boleh mudah tergiur oleh harga, karena harga yang ditawarkan tersebut lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Apotek seharusnya tidak hanya mementingkan keuntungan saja, tetapi kualitas pun harus diperhatikan. Karena jika tidak tahu mana obat asli dan mana obat palsu, kemudian kita mengkonsumsi obat tersebut, maka akan sangat berbahaya untuk tubuh kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.